Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Anggorowati dengan NIM K43180446 dari kelas B. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai polinasi pada Pinus contorta. Sebelum memulai presentasi, saya ingin menyampaikan sumber referensi saya. Jadi, untuk presentasi ini, mayoritas materi itu saya peroleh dari jurnal John N. Owens, Jordan Bennett, dan Sylvia L. Herold yang berjudul Pollination and Corn Morphology Effect Corn and Seed Production in Lodgepole Pin Seed Orchard. Nah, sebelum saya menyampaikan ada sedikit materi mengenai pinus yang ingin saya sampaikan. Jadi Pinus lodgepole ini atau nama latinnya Pinus contorta seperti anggota lain dari Pinaceae itu berumah satu. Lalu kerucut serbuk sari dan kerucut biji itu dapat terjadi di cabang-cabang yang sama. Dan beberapa kerucut itu tumpang tindih. Karena ini penelitiannya itu kan dilakukan di perkebunan ya, jadinya itu hal seperti ini tuh wajar. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai polinasi secara general. Jadi, polinasi sendiri itu merupakan proses menempelnya butir serbuk sari di atas kepala putik. Nah, proses fertilisasi atau pembuahan ini dapat terjadi setelah proses polinasi atau penyerbukan. Nah, untuk penyerbukan pada tanaman pinus ini sendiri itu memanfaatkan bantuan air atau yang biasa disebut hidrogami dan juga angin atau anemogami. Untuk penyerbukan dengan bantuan air itu sendiri biasanya dilakukan dengan bantuan ketika hujan gerimis. Jadi, pada bagian brak dan skala permukaan dari organ betina itu kan terdapat permukaan lilin yang bervariasi dan juga di bagian epidermisnya juga ya. Sebagian besar permukaan kerucut itu memiliki kutikula tebal dan panjang batang seperti lilin. Lilin ini tidak memungkinkan air untuk membasahi permukaan, kecuali air yang berbentuk tetesan kecil yang bergerak ke bawah permukaan kerucut. Jadi, tetesan itu mengambil serbuk sari dalam proses. Dan tetesan yang mengandung serbuk sari ini, mereka menyatu dengan tetes penyerbukan kecil antara lengan mikropilar. Atau mereka itu memasuki ruang antara lengan mikropilar yang tidak memiliki penurunan penyerbukan. Jadi dapat dilihat sendiri mereka itu masuknya di kisaran daerah sini ya. Dan ini yang bagian microdrops yang ingin disebutkan tadi. Dan juga lanjut untuk penyerbukan dari angin sendiri. Jadi di jurnal ini disebutkan mengenai sebuah penelitian. Jadi dalam penelitian itu ketika serbuk sari itu tumpah dari pohon, ada sebuah alat mekanis untuk meniup. Jadi semacam traktor untuk mengeluarkan hembusan angin sekitar pada waktu sore di wilayah kebun tersebut. Akan tetapi dari hasil penelitian itu tidak ditemukan adanya peningkatan penambahan biji dalam porsi yang ditiup ketika dibandingkan dengan bagian yang tidak ditiup secara mekanik. Dan tidak ada peningkatan yang signifikan dalam biji yang terisi baik
dari mahkota atau yang lebih rendah. Dari mahkota bagian atas maupun yang bagian lebih rendah. Jadi dari sini tuh dapat disimpulkan bahwa penyerbukan secara alami saja sudah cukup tanpa harus mengalami campur tangan manusia dalam bentuk angin buatan tadi. Dan untuk mekanisme penyerbukannya sendiri itu sebenarnya secara sederhana itu kan kerucut biji itu kan menjadi reseptif, lalu sejumlah kecil serbuk sari itu masuk ke kerucut, kurang lebih 5 butir per bakal biji. Nah, pada bagian microdrops, serbuk sari itu yang dinyatakan positif lipid baru akan dilanjutkan disekresi pada permukaan lengan dan serbuk sari. Serbuk sari di bagian lengan dibawa ke drop penyerbukan masing-masing bakal biji dan membawa serbuk sari ke mikropil dan ke kanal mikropilar. Pada waktu dilakukan pembedahan sendiri, bakal biji pada saat itu menunjukkan bahwa 0 sampai 4 serbuk sari yang dibawa ke ovul atau ovula itu memiliki rata-rata 1,3 dan 1,5 serbuk biji-bijian per ovul yang dapat melakukan penyerbukan. Dan sebenarnya itu kebanyakan serbuk sari itu masih tertinggal di luar mikropil. Ini wajar ya, seperti yang udah dijelaskan di perkuliahan sebelumnya, di mana tidak semua serbuk sari yang menempel itu dapat membuahi ovum. Untuk hasilnya sendiri, jadi dari hasil penelitian terjadi penyerbukan silang atau alogami, atau yang sering disebut tuh dimana serbuk sari yang berasal dari bunga yang berbeda atau tanaman yang berbeda itu membuahi ovum dari pohon yang berbeda tapi masih satu spesies. Dari penelitian ini diketahui bahwa terjadi 80% keberhasilan penyerbukan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya menanti kritik, saran, dan komentar dari teman-teman dan juga dari ibu dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.